soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu gak gini lu gak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi gimana sembuhnya tuh, Dok? Sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih savior bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang. Iya ya. Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya izin ngerokok tuh. kok tuh beb? Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama hobi. nyari hobi. Hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku dilem. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus, ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari Kebiasaan, break dari rutinitas. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Depresi sebenarnya. Iya.
Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Itu olahraga Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Pompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun gak jadi-jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu, kebetulan di aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi lu. Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke. Kan nggak mungkin dong nggak minum, kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam deh. Pas di sini kok jadi siang. Nah itu jet lag jadinya. Oh ada hormon. Iya ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak. Enggak drop. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Nggak ada kamera. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Rap. Gila tuh. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Serius, Aman ya? Dok, lari bisa bikin tua. Ya. Enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Saya apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya Arab tuh orangnya on point gitu, tuh. dia tuh Dan semua yang kita bilang tuh bener, iya? bener. Itu on point. Yang kita dar dulu. Kok bener semua gitu. Kocok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Itu server bias ya? Ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. server bias itu akan mulai gila kalau circle-mu hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye? Kalau dulu tuh kan aku server bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu
itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus, Nggak harus. nggak harus teman dekat. Nah, malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Setua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, yang Kita juga Enak aku. Enggak dong. Justru tadi kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Iya. Oh lari tuh, iya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV, makanya sunscreen tuh penting. Lari. Oh, nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran, Pertanyaan lupa. asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh mukanya tuh kayak Darwin Nunes cok, bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry.